Ketemu lagi dalam acara All About Women dengan saya Irma Frilianda. Dan hari ini sudah hadir bersama kita, bintang tamu kita kali ini ada Mbak Lina. Halo Mbak Lina. Ya, halo. Alhamdulillah baik Mbak Irma. Ya, dan sekarang bintang tamu kita ini Mbak Lina. Boleh Mbak Lina perkenalkan dulu sama sahabat BCO? Oke. Halo semua sahabat BCO, perkenalkan nama saya Lina Mardia. Background saya sebagai food technologist dari Universitas Bina Nusantara. Saat ini saya sedang menekuni dunia usaha F&B. F&B, ya. Wah keren sekali nih ya. Mau tahu kan sahabat BCO kenapa saya undang Mbak Lina? Jadi ternyata Mbak Lina ini kemarin juara satu lomba apa? Lomba Wirausaha Muda Banten. Lomba Wirausaha Muda Banten yang diadakan oleh Dispora Provinsi Banten ya. Betul, dan Mbak Lina ini juara satunya, makanya sekarang ini saya undang ke sini. Kita mau tanya-tanya nih, usaha apa sih Mbak Lina? Oke, usaha kami itu ada yang bergerak di bidang B2B, B2C sama business development. Jadi jelasin? Oke, untuk B2B itu business to business. Artinya saya supply biji kopi, supply powder drink, terus juga bisa custom powder drink, powder drink, seasoning powder, atau custom bumbu-bumbu yang biasa dipakai untuk tepung bumbu dan lain sebagainya. Gitu. Kayak untuk minuman, tapi powder ya semuanya? Ya, powder, semuanya gitu. powder. Minuman atau bumbu-bumbu gitu ya? Betul. Oh, berarti bisa masuknya kayak ke kafe-kafe gitu ya? Ya betul, kita atau memang UKM ya? Targetnya untuk HoReCa, hotel, restoran, kafe atau catering. Hotel, restoran, kafe atau catering. Dan catering. Ya, betul. Oh gitu. Udah lama ngejalanin usaha ini? Kalau untuk usaha di bidang B2B ini baru dari 2022. 2022 baru ya? Ya, tapi baru udah banget. Langsung juara satu kemarin lomba ya? Itu mengalahkan berapa orang itu? Peserta yang daftar sih 100 ya kalau online, tapi yang lolos itu 50, baru dari 50 jadi 6 besar, juara 1, 2, 3 sama harapan 1, 2, 3. Dan Mbak Lina juara 1 ya? Ya, dari 100 pendaftar ya? Ya, dan cewek sendiri. Cewek sendiri? Iya. Keren, plus dong buat Mbak Lina. Ya, terima kasih. Keren banget. Terus juga usahanya ini baru setahun langsung dapat juara 1. Sebelumnya pernah nggak sih ikut-ikut lomba gitu? Juara juga? Oke, sebelumnya memang dari kuliah itu saya sering ikut lomba ya. Tapi ini lucunya saya sering ikut lomba, nggak menang-menang nih. Oh gitu, nggak pernah tapi menang? Sekalinya menang itu di detik-detik terakhir skripsi, langsung 2 kategori kita sabet, emas sama bronze. Oh gitu. Itu lomba apa itu kalau boleh tahu? Itu lomba terkait pangan ya. Oh, terkait pangan. Ya, tapi kalau untuk lomba bisnis plan yang diadain sama Binus itu kita juara 1. Oh, keren. Juara 1 bisnis plan. Keren banget ya Mbak Lina, masih muda, udah berbakat banget ya. Amin. Tapi emang basicnya di situ kan ya? Basicnya memang di food industry. Oh, kalau boleh tahu kenapa milih usaha ini? Oke. Sebetulnya usaha ini tuh saya karena pivot ya. Sebelumnya saya usaha jualan sop duren, jualan cisti. Jadi sambil kuliah, di saat teman-teman binus saya yang lain tuh bawa tasnya kecil, saya bawa tasnya besar. Oh, sambil jualan? Sambil jualan, di tas itu jualan pentol, jualan minuman, semua saya taruh di tas. Kalau misalkan ada jam kosong nih, misalkan kuliah sampai jam 3, jam 3 sore sampai malam, itu saya jualan sop duren di mobil di Gading Serpong, di depan percetakan. Itu jualan produk sendiri? Iya, jualan sop duren sendiri, bikin sendiri. Di kosan. Oh gitu, berarti emang udah berbakat ya untuk di dunia kuliner gitu ya? Dari SMP ya sering jualan sih. Oh emang dari SMP? Seneng jualan aja gitu. Awalnya seneng jualan. Oh gitu, apa ada ini, keluarga mungkin nurun? Sebetulnya uyut saya itu pembisnis ya, yang lumayan terkenal dan besar dulu di Kabupaten Tangerang sama Tangerang. Tapi karena something happen, bangkrut, istilahnya saya keturunan ke-8, nggak dapet apa-apa gitu. Berarti turunan ke-8 ya? Turunan ke-8 ya, kan katanya kayak 7 turunan, berarti saya turunan ke-8, betul. Tapi bakatnya turun ya? Iya, alhamdulillah. Bakatnya turun dari uyutnya. Oh gitu. Terus sekarang usahanya ini ada di mana? Cilegon apa di Banten? Oke, usaha kami itu untuk kantor office-nya itu ada di Cilegon, untuk small production di Cilegon. Tapi Cilegonnya di mana? Di Grogol. Di Grogol? Iya. Cilegonnya di Grogol. Untuk produksi yang tonase itu ada di Tangerang. Oh, jadi ada 2 ya? Ada 2 tempat kita.
ada yang di Cilegon dan Sama ada di yang Tangerang. di Tangerang. Kalau Betul. misalkan project besar itu di Tangerang. Itu di Tangerang, Oh kita gitu. Kalau yang project alokasiinnya. kecilnya di Cilegon. Di Cilegon gitu. Banyak nggak sih yang pakai jasanya dari Mbak Lina ini? Alhamdulillah untuk jasa R&D, jasa maklon itu lumayan sih. Banyak banget ya, Iya. udah banyak ya. Gak banyak banget sih, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah ada. Oh. Rata-rata kan sekarang tuh orang bikin sendiri ya kalau UKM itu. Iya, Iya nggak betul, sih, Mbak? betul. Nah, kelebihannya apa sih supaya orang mau pakai dari Mbak Oke. Lina? Kebetulan terakhir itu kami dapat orderan 4,5 ton ya totalnya. 4,5 Wow. ton instan powder itu untuk merek yang lumayan orang-orang pada tahu. Mm-mm. Kelebihannya kalau misalkan kita customize powder drinknya sendiri itu minim sekali orang itu punya sama rasanya. Karena case-nya itu ada beberapa cafe, ada beberapa hotel bahkan kok rasa jusnya, rasa minumannya, rasa kopinya kok sama mirip-mirip gitu. Paling beda di topping. Itu karena mereka satu supplier. Oh gitu. Nggak customize, tapi kalau misalkan kita customize dengan bahan-bahan yang kita mau itu beda dibandingkan punya dengan rasa sendiri. ya punya rasa Jadi cita itu khas kelebihannya sendiri. kalau kita ordernya di Mbak Lina, kita bisa menciptakan rasa sendiri ya, Betul, yang nggak bisa betul. kita dapat di tempat lain. Betul, gitu ya? betul, betul, Oh, betul. gitu, keren. Jadi bisa dong ya nanti sahabat BCO order nih. Kalau yang mau punya apa, baru mulai bisnis di bidang minuman ya bisa langsung order ke Mbak Lina. Sahabat BCO, sekarang udah hadir nih Vira. Tadi Mbak Vira habis ada keperluan ya, jadi baru datang ini. Halo sobat BCO, baru datang nih aku. Nyusul. Mbak Vira, sekarang nih kita udah ada bintang tamu nih di Iya, tengah-tengah halo, kita, Mbak. namanya Iya. Mbak Lina. Aku Alvira. Saya Lina, Mbak. Oh iya, halo Mbak Lina. Jadi Mbak Lina ini juara 1 lomba kewirausahaan pemuda ya? Ya, betul. Tingkat Provinsi Banten. Iya. Dari 100 ya? Ya, 100 Dari yang 100 daftar. peserta, juara 1 dan paling muda. Luar biasa. Luar biasa kan? Keren. Terima kasih, Mbak Lina. terima kasih. Kalau boleh tahu tentang apa tadi? Aku kan ketinggalan sedikit aja ceritain. Oke. Kalau kemarin sih waktu lomba ya, saya jelasinnya untuk produk saya yang B2C, business to customer. Itu ada di produk plant-based milk cereal. Apa tuh? Minuman pengganti sarapan. Tapi biasanya itu tumbuh-tumbuhan. Kita tanpa dairy. Dilombain kemarin. Yang dilombain kemarin. Aku juga belum nanya apa yang dilombain. Berarti sejenis ke FNB berarti ya? Atau Powder. ada? Oh iya. Powder drink. Berarti tetap ke minumannya ya? Ya, ke minumannya betul. Pengganti makanannya. Oh gitu. Kayak ini enggak sih sereal itu? Ya, kayak minuman sereal. kayak iya, itu kayak gitu. Cuma kan kalau misalkan itu kebanyakan gula, kebanyakan tambahan bahan pangan lainnya sama ada susu. Kalau kita tuh bener-bener pure dari almond powder extract gitu. sama fiber, protein sama probiotik gitu. Healthy berarti ya, lebih Ya, healthy ya? betul. Oh, iya, Lebih iya, ke iya, minuman iya. minuman sehat. Iya sih, Keren, karena keren. sekarang ini kan lebih sering dibahas tentang healthy-nya ya. Iya, betul, healthy Saat lifestyle. ini ya, Betul, lifestyle betul. itu healthy itu udah masuk ke lifestyle. Betul, betul. Iya, betul. Iya gitu. Oh, terus kemarin itu lombanya di tingkat Banten. Banten. Ya, Oh, Provinsi tingkat Banten. Provinsi Ya. Banten. Oh, gitu. Itu prosesnya gimana sih? Takutnya nanti siapa tahu di tahun depan akan ada lagi acaranya. Oke. Jadi Ada yang bisa mau ikutan, iya, Oh, jadi gitu. bisa ikutan gitu, lumayan kan. Iya, nanti betul. setelah itu bisa Biasanya nih- membantu kembangin bisnisnya gitu. Lomba-lomba ini rutin setiap tahun ya ada. Sepertinya sih rutin setiap Berarti tahun nanti diadakan ya. pelaku UKM yang lain juga bisa ikutan kan? Bisa banget, bisa banget. Gimana tadi kata Mbak Vira? Oke. Untuk tahapannya sih saya dapat informasinya dari FKP ya, dari FKP Kota Cilegon. Oh, jadi Mbaknya ikut organisasi FKP? Iya, saya ikut FKP Cilegon sama HIPMI, tapi untuk lomba ini saya dapat infonya dari FKP Cilegon. Oh betul. gitu. Terus Mbak ikut daftar? Saya ikut daftar, apply proposal. Oh, proposal Ya, dulu, proposal yang terkait bisnis yang kita jalankan, terus laporan keuangan, baru kita submit di Google Form, baru nanti dari Google Form kita tunggu pengumuman. Nah, pengumuman itu ada di 50 besar lewat Instagramnya Dispora Banten. Baru setelah 50 besar itu para 50 besar itu dikumpulkan di Hotel Edian. Oh gitu. Untuk proses interview sama presentasi Pitching ya, ya berarti pitching terkait pitch deck yang mau kita sampaikan. Dari situ baru setelah kita presentasi itu waktunya lumayan mepet ya. Dikasih Itu waktu ada cepet ya? dikasih waktu cepat karena kan untuk pitching itu paling lama sebetulnya di 7 menit ya, tapi kemarin jurinya ngasih kesempatan untuk 10 menit kita menjelaskan. Oh gitu. Baru nanti setelah kita pitching
mempresentasikan, terus tanya jawab, kita tunggu hasilnya. Di pas hari Sumpah Pemudanya baru pengumuman. Oh gitu, berapa orang tuh yang masuk? Yang Dari masuk 50 itu nanti masuk 30 besar. 30 besar. 30 besar dan 30 besar itu diambil 6 besar. Dari 30 itu tahapnya apa? Dari 30 itu ya dari tahapan penilaian proposal sama penilaian presentasi kita gitu. Oh gitu, baru diambil 6. Baru diambil 6 itu Yang harapan diambil 1 2 3 sama juara 1 2 3. Oh gitu. Prosesnya lumayan panjang ya. Iya, lumayan sampai tengah malam jam 11 malam itu prosesnya. Itu yang mau ikutan harus sudah punya produk atau ide bisnis atau gimana tuh? Yang kemarin sih ketentuannya untuk bisnis yang sudah minimal 6 bulan ya. Oh, sudah berjalan. Minimal 6 bulan sama punya laporan keuangan gitu. Oh gitu, itu bisa apa aja ya? Kerajinan tangan? Atau Bisa, apa? bisa. Semua ya? Itu bisa ada F&B, ada kerajinan tangan, ada jasa juga. Oh jasa juga? Ya, Oh, jadi jasa bisa ya? nggak cuma fokus ke F&B, tapi ke bidang-bidang lain Yang juga masuk bisa. 6 besar itu F&B aja apa campur itu? Kemarin kalau nggak salah ada jasa itu di juara harapan 3. Oh gitu. Ada jasa catering, Oh. terus baru sisanya itu F&B. Oh gitu. Keren ya Vira, usianya masih muda. Sudah Luar usaha. biasa ya. Ternyata dari SMP juga nih Mbak Lina jualan. Jualan. Oh, dari SMP sudah suka jualan Ya, ya. suka jualan. Oh. Terus Jualan Mbak apa Lina, aja yang bisa dijual. ada suka dukanya nggak sih ngejalanin usaha ini? Ini kan termasuk usaha yang jarang ya. Iya. Aku juga baru tahu ini kalau ternyata ada usaha seperti ini gitu di Cilegon ini. Ada suka dukanya nggak sih menghadapi usaha seperti ini? Oke. Sebetulnya duka yang paling benar-benar membuat kenangan bagi saya itu ketika kami mengajukan untuk pendanaan penelitian ke kementerian. Oh. Jadi dukanya karena kami perusahaan yang masih baru di antara perusahaan-perusahaan besar lainnya. Jadi perusahaan besar lainnya itu yang udah banyak tuh di supermarket tuh. Kita itu diajak digandeng sama UGM untuk pengembangan dengan probiotik lokal sama komoditas lokal itu pakai kacang kenari. Nah, awalnya sih ya udah coba-coba aja dulu. Karena kan memang tujuan akhir kita adalah at the end untuk produk plant based ini untuk market global. Kita mau akselerator atau dapat funding dari Big Idea Venture yang di Singapura. Maka kita harus melewati tuh step by stepnya. Kita nggak bisa langsung loncat tuh ke Singapura. Nah, lewat pendanaan penelitian itu. Tapi pada proses pendanaan penelitian itu agak lumayan dak-dikduk ya, sama prosesnya itu bener-bener ribet. Pertama proposal, ternyata proposal lolos. Udah proposal lolos, pitching. Pitching ternyata lolos. Lolos juga. Kita nggak expect tuh satu tim. Kok bisa lolos pitching? Udah lolos pitching, tahap ke verifikasi, tahap di akhir itu di Hotel Novotel. Itu bener-bener kita di-review sama profesor, sama BPK juga, sama orang audit keuangan, dan dari dosen UGM-nya juga, tim UGM-nya juga datang. Jadi kita bener-bener disidang di meja bundar, konferensi meja bundar lah, bener-bener di KMB betul, bener-bener di sidang abis-abisan, dikulik sampai ditanya, kamu dari mana? Dari Cilegon. Mereka kayak agak bingung Cilegon tuh di mana gitu loh. Itu kayak nggak ada di peta. Memang Cilegon seterpencil itu gitu loh. Terus Sama Jakarta ya. Betul. Padahal sebelah tetangga sama Jakarta. Bener kepreset sampai Jakarta kan. Jadi dari situ saya merasa kok Cilegon kok gini amat. Terus mereka kayak meragukan, kita masih under 30 gitu loh dan perusahaannya baru. Tapi ya udah, karena kejadian itu kita ya nothing tulus lah. Satu tim udah nggak apa-apa. Misalkan kita lolos berarti sudah rezeki kita. Kalau bukan nggak lolos berarti bukan rezeki. Ternyata setelah 1 minggu verifikasi saya dapat kabar siang bolong tuh dari dosen UGM, Mbak Lina, kita lolos verifikasi. Kayak, itu antara senang, sedih, atau harus gimana tuh nggak percaya, itu bener-bener bingung ya, karena dengan titipan dana ratusan juta itu bagi kami untuk penelitian itu tanggung jawabnya bener-bener lumayan besar. Jadi itu duka dan senangnya gitu. Tapi kan emang itu yang diharapkan kan? Ya itu memang mengajukan proposal. Betul. Tapi kan kita nggak expect gitu, ternyata lolos juga. Setelah lolos bingung. Nah betul, setelah lolos bingung kayak kok bisa gitu loh, kok bisa. Tapi ya balik lagi, takdir Tuhan itu memang yang nggak pernah kita sangka-sangka gitu. Tapi emang ngejalanin bisnisnya ini nggak sendirian ya? Tadi sama tim katanya ya, ada berapa orang? Kita untuk tim inti itu ada 6 orang. 6 orang? Ya. Itu saudara apa teman atau apa?
ada yang ketemu di kampus, Oh. sahabat saya dari SMP, ada yang ketemu waktu saya conference di Malaysia. Oh gitu. Jadi tim saya tuh nggak selalu kerja langsung di kantor. Yang dari Makassar, terus dari Surabaya juga. Kita berjauhan lah. Itu kan karena sekarang industri itu beralih ke 4.0 ke 5.0 ya. Jadi tanpa ada kehadiran yang nyata pun kita masih bisa jalan gitu. Berarti setelah tadi ini dari kementerian ya itu? Ya, dari Kemenristek Dereka nama programnya. Oh ya, dari situ terus ikut lagi, daftar lagi untuk yang di FKP ini? Ya, itu karena untuk emang mau iseng kah atau mau coba lagi kah atau targetnya apa sih yang mau dicapai? Kenapa akhirnya daftar ke situ? Kan kalau misalkan dibandingkan ya antara kementerian itu kan udah bisa dibilang nasional atau Ya, sudah betul, besar betul. dibandingkan dengan misalkan Lingkup yang ada di sini, lokal. ruang lingkup lokal di sini itu bisa dibilang bukan turun sih, tapi kan jangkauannya lebih kecil lagi. Iya, betul. Nah, apa tuh target atau kenapa ya akhirnya mau daftar ke sini tuh untuk lomba FKP ini? Apa ada sesuatu yang menarik kah atau mau ternyata sudah dapat modal ternyata masih harus ada yang dikulik lagi, butuh modal lagi atau apa gitu? Oke. Sebetulnya itu personal ya, saya ikut lomba itu, bukan personal juga sih, karena saya dapat pesan dari ketua FKP-nya bahwa Cilegon ini terakhir cuma sampai di juara 2, belum pernah di juara pertama. Di situ pride saya itu agak harus bisa menangin Cilegon. Yaudah Bismillah aja deh. Nah, saya sampai bilang kan ke sekjennya, yaudah doain aja saya masuk 3 besar. Ternyata memang masuk gitu loh di 3 besar, bahkan di juara 1. Itu memang awalnya karena saya mau membawa nama Cilegon biar bisa menang di provinsi. Oh gitu. Dari Ristek Dikti berarti ya? Iya, dari Kedereka awalnya kita dapat pendanaan penelitiannya. Iya, karena sebelumnya aku juga ada dari Ristek Dikti, tapi di nggak internal, tapi maksudnya di ruang lingkup kampus. Dari kampus, iya dari kampus baru nanti untuk perwakilan kampus ke nasional. Gitu. Aku juga waktu itu sempat ikut. Pernah juga gitu. kamu ikutan ya? Sempat ikutan juga. Kalau misalkan nanti FKP ada, kemungkinan tahun depan aku mau coba juga. Harus coba Mbak, harus coba. Cilegon juara 1 lagi. Ya, harus coba harapannya. Iya betul. Tahun ini kan Mbak Lina. Iya, tahun depan ya Mbak Vira nanti Coba juara 1, coba amin. kali ya. Ya betul. Harus Iya, coba iya. betul. Kalau kemarin itu aku sebenarnya iseng juga. Jadi kan waktu awal aku sebelum sama Vino aku udah sama Vino, tapi memang masih sendiri-sendiri gitu ngurusin bisnisnya. Vino masih di Surabaya, aku waktu itu kuliah masih di Jakarta. Ditawarin. Vino tuh waktu itu ikut KMI, Kewirausahaan Muda Indonesia. Oh gitu, oke. Nah dari situ dia ikut juara, nggak mau kalah, nyari tahu di kampus. Terus akhirnya ikutan, karena waktu itu masih abu-abu lah gitu, masih ngawang, masih nggak ngerti. Jadi cuma nggak sampai tahap nasional lah. Jadi masih di ruang lingkup di Jakartanya aja. Tahun depan pindah kampus, ikutan lagi. Itu juga nothing tulus aja. Udah deh coba-coba gitu. Emang ditanyain sama dosennya. Waktu itu tuh muter-muter tuh, ini gimana caranya, mau ikut ini tuh gimana caranya. Kan harus dari kampus dulu, dari fakultas, baru nanti ke kampus, baru nanti wakilin dari Malang, aku waktu itu di Malang, nanti ke nasional. Aku puter-puter gimana ini caranya, aku harus ikut ini gitu. Muter-muter akhirnya dapet dari ikut PMW dulu, mahasiswa yang ada di kampus, baru ikut ke KBMI itu KMI, Kewirausahaan Muda Indonesia. Alhamdulillah, aku juga juara 1 waktu itu. Alhamdulillah, iya. Kalau aku waktu itu di bidang industri kreatif. Di bidang apa tuh Mbak, ke industri kreatif? Aku tuh jadi ini dibalik aku sebenarnya ya. Aku tuh sebenarnya di awal itu punya satu bisnis, itu bikin jam tangan tapi dari kayu. Wow. Aku pernah denger deh kayaknya jam tangan kayu Iya, gitu. tapi aku dari limbah. Dari limbah. Iya, limbah jam Itu tangan kamu kayu. karya sendiri, Fir? Itu aku sendiri. Aku waktu itu ngobrol sama Vino kan, aku harus bikin apa gitu. Aku pengen ikutan, tapi aku nggak punya produk. Bingung kan aku. Betul. Terus minta saran dari Vino. Vino kasih tahu di Jawa Timur itu banyak limbah kayu yang nggak kepake. Dari bikin lemari, bikin meja, bikin kursi itu ada sisa-sisanya. Udah kamu manfaatin aja itu untuk bikin jam tangan kayu. Sedangkan saat itu jam tangan kayu itu baru mau hype. Iya. Di 2000 berapa tuh? Di 2019
2019. Kayaknya sebelum itu juga emang udah ada tuh ya waktu itu ya? Iya, udah ada. Nah, itu baru mau hype tuh. Akhirnya aku coba buat. Pas waktu dari Jakarta, aku emang udah bikin konsep itu. Tapi memang belum mateng. Pas ke Malang pindah kampus, aku bikin itu lagi, aku matengin. Aku sampai cari pengrajin di Jombang, Jawa Timur, bareng sama Vino itu dari pagi sampai malam. Oh, mantap. Buat cari pengrajin kayunya. Aku lupa detailnya, aku gimana dapet nomor orang ini gitu. Aku nggak tahu itu keajaiban apa ya dapet. Pas saya ternyata orangnya lagi di luar kota, lagi nggak di rumahnya. Aku puter-puter sampai sempet kena tilang aku di Jombang itu. Aku bela-belain dari Jakarta, aku terbang ke Surabaya, minta temenin Vino untuk ke Jombang, naik mobil. Terus aku cari-cari ini rumahnya di mana gitu. Kok nggak ada gitu, nggak ketemu, emang masuk-masuk gitu, terpencil lah. Akhirnya ketemu Maghrib ketemu, akhirnya aku ngobrol, aku mau buat jam tangan kayu dengan desain kayak gini, ini kayak gimana segala macam, aku ngobrol. Nah itu memang dari limbah. Nah aku tuh waktu itu pakai kayunya aku sampai lupa sekarang apa, meranti, kamper? Enggak, jati? Kayunya enggak, pakai kayu. Jadi dia makin lama makin warnanya makin ungu gitu. Apa ya? Wah, saya nggak tahu. Limbahnya aku lupa, limbah kayu apa? Sonokeling. Sonokeling. Oh iya, sonokeling berarti. Bener, aku pakai limbah kayu sonokeling. Terus baru setelah itu aku ajuin ke kampus, aku juara 1 di kampus, akhirnya perwakilan dari kampus. Jadi juara 1 juga akhirnya di nasional. Alhamdulillah. Itu juga aku mantap. nggak kepikiran kayak ya udah aja. Tapi sekarang kok gitu. nggak dilanjutkan? Makanya Kalau aku diledekin sama Vino, dibilangnya gini, Vino kalau nggak ada kerjaan baru bisnisnya dijalanin lagi, kalau banyak kerjaan dia udah lupa. Soalnya Iya. soalnya aku iseng. isengnya aja juara 1 ya? Betul. Gimana serius ya, betul. Iya. Aku tadinya mau merambah ke kacamata, kacamata kayu. Iya. Tapi aku nggak fokus. Sedangkan pengrajin aku itu ada di Jombang. Gitu. Jadi tetap produk aku memang untuk yang bikin hiasan, bikin dipotongnya gitu, itu tetap dari pengrajin. Gitu. Nah, akhirnya aku Jadi kamu desainnya aja? Iya, gitu. Sekalian aku ngebantu pengrajin-pengrajin di sana kan, cuma sekedarnya aja ya buat dijualnya juga mungkin nggak seberapa gitu. Mereka mungkin nggak bisa ngerti tentang media sosial dan lain nggak ngerti. Nah aku bantu ke situ. Jadi aku bantu untuk menaikkan pendapat dari pengrajinnya, aku naikin gitu. Terus akunya juga dapat value juga dari pengrajin ini, aku ke marketingnya. Waktu itu sempat kirim, aku kan di internasional juga, aku coba masukin ke internasional kayak di platform yang lain lah, Alibaba dan lain-lain. Itu lumayan. Jadi sebenarnya waktu pada saat itu ya, untuk pengrajin atau kerajinan kayak gitu lebih banyak diminati sama orang luar negeri. Betul. Malah orang lokalnya kurang ya, mungkin peminatnya kurang ya. Mungkin gini, aku pernah ditanya misalkan harganya berapa. Kalau misalkan aku jawab misalkan 350, menurut mereka 350 untuk kerajinan kayak gitu mahal pasti. Dibandingkan sama dia yang udah beli atau sudah ada nama, pasti akan beli yang itu gitu. Betul. Jadi akhirnya aku agak hopeless juga. Udah deh, aku jual ke luar negeri aja. Dan di luar negeri tuh lumayan. Iya. Peminatnya Biasanya orang luar emang kayak gitu, dia lebih seneng yang hasil lebih autentik ya. Iya, autentik. Gitu. Nah setelah itu udah aku lupa sama itu, udah drop aja. Oh, ditinggal aja Iya. ya. Jam tangannya masih ada di rumahku. Jam tangannya gitu. masih ada, waktu itu aku bagi-bagiin jam tangannya. gitu. Iya, jadi aku buat contoh. Tapi sempet jualan juga, sempet jualan. maksudnya dapat penghasilan dari situ. Sempet, makanya aku suka dibicarain gitu, Vira kalau nggak punya duit baru jualan katanya. Nggak, sebenarnya nggak gitu. Tapi iseng-isengnya aja juara 1. Betul. Bingungnya gitu, pas waktu udah dapat pendanaan, mulai bingungnya bener. Ini uangnya harus diapain? Betul. Ini uangnya harus diapain? Karena kan nggak mungkin kita ambil semuanya kan, pasti harus nanti upgrade ke mesinnya atau ke yang lainnya gitu. Setelah itu ada apa ya namanya, kayak ada monitoring evaluation. Betul. Udah kasih tahu segala macam lah, uangnya untuk ini dipakai untuk ini dan lain-lain. Setelah itu udah, aku cuma setahun doang, abis itu udahan. Oh, berhenti. Nggak berhenti tapi
nggak sempet. Iya. nggak sempet untuk bikin itu lagi. Karena kamunya fokus di usaha lain iya. ya. Nah ada teman aku juga, karena aku kan jadi ada 4 atau 5 bidang. Aku kan di industri kreatif. Ada teman aku juga minuman. Oh lah. Healthy juga. Alhamdulillah juara 1 juga perwakilannya. Itu bikin dari daun kelor. Oh, oke. Teh ya, teh. Dibikin minuman apa gitu, aku lupa daun ya. kelor. Aku tahu teh Nah, daun. waktu di 2019 itu daun kelor emang lagi hype. Iya, Betul. Baru-baru hype tuh. Lagi mahal-mahalnya daun Iya. kelor itu. Betul. Dibuat, dijadiin minuman. Aku lupa tapi itu minuman apa, kalau nggak salah sampai sekarang kalau teman aku masih jalan. Oh, gitu. Aku aja yang enggak. Iya. Oh, tapi kan sekarang Vira usahanya jalan juga, usaha yang lainnya. Tapi aku salut banget gitu untuk bisa ikut sampai aku pernah lah ngerasain gimana deg-degannya yang tadinya Betul. tulus cuman sekedar iseng. Betul. Terus tiba-tiba dapat lolos. Iya. Nanti di tahap selanjutnya lolos lagi. Nggak sangka-sangka. Ya itu sampai pitchingnya aja aku deg-degan banget. Pitchingnya deg-degan banget, ada dari bank, ada dari perusahaan juga BUMN, sama satu lagi itu dari kayak profesornya gitu, ada guru besarnya segala macam lah yang kayak gitu. Ada banyak 3-4 juri. Ya, betul. Di depan orang untuk presentasi gitu, untuk pitching kan emang agak sulit ya. Iya. Betul. Itu deg-degannya emang luar biasa. Tapi Aku kamu sampai- bisa lewatin kan? Mbak Lida juga bisa lewatin. Iya, betul. Semua pasti akan terlewati. Makanya itu hebat banget, menurut aku tuh hebat banget. Aku aja nggak nyangka gitu bisa sampai di tahap itu. Sekarang Mbak Lina bisa di tahap itu juga, dengan proses yang panjang tadi dari 100 sampai ke Iya, 60 sampai ke 30, akhirnya juara 1 perwakilan dari Cilegon. Itu kan luar biasa banget gitu. Sedangkan di Cilegon yang aku tahu untuk anak mudanya kan interestnya untuk ke masalah bisnis, ya menurut aku tuh kurang banget. Betul. kurang ya? Betul. Iya. Ya, saya setuju. Iya kan? Nah, makanya luar biasa banget akhirnya memutuskan untuk bisnis, menciptakan bisnis yang baru dengan struggle yang parah banget lah aku bilang. Terus untuk coba kesana kesini dan akhirnya mendapatkan juara 1, dapat pendanaan dari Ristek Dikti, itu kan luar biasa banget gitu. Kalau misalkan Karena emang Mbak Lida juga passionnya di situ kan? Iya, memang Jadi passionnya dari di sini, situ, gitu. Jadi emang nyambung lah. Ngejalaninnya juga seneng ya? Ya, Enjoy. alhamdulillah. Sehari-hari apa Mbak Lina? Sehari-hari itu Selain usaha ini, kegiatan? saya biasa bantu UMKM ya untuk mendapatkan konsultasi. Jadi Oh gitu. saya selain Jasa bisnis, konsultan juga? ya itu ada di F&B Consultant. Heeh. Tapi kalau untuk khusus UMKM itu saya kasih free, Oh, free untuk UKM. free konsultasi. Jadi buat pelaku UMKM ya, sahabat BCO, kalau mau konsultasi bisa sama Mbak Lina, free. Ya, free kalau untuk UMKM. Free, aku catat juga deh. pengen tuh ikut-ikutan kayak gitu. Siapa tahu aku juga mau jalanin lagi, aku konsultasi sama Boleh. Free pokoknya. boleh. Terus selain itu apa lagi Mbak Lina? Biasa saya ada kerjaan ke Tangerang sama Jakarta itu biasa meeting sama klien atau vendor. Oh, tapi masih di bidang ini juga? Masih di bidang ini Oh juga. gitu. Oke. kan biasanya ada plan ya. Ya. Waktu lomba itu kan memang di pitch deck itu dicantumkan untuk plannya. Nah itu plannya apa tuh? Dari setelah menang ini, plan yang sudah tercapai atau plan yang masih ditulis untuk tercapai itu apa tuh plannya? Oke. Pilot plan-nya memang tujuan utama kami itu di 2024 sampai 2025 kita mengarah ke Big Idea Venture yang di Singapura. Untuk new protein 1. Jadi untuk produk alternatif protein. Tapi kami untuk produk di alternatif susunya. Oh gitu. Tuh, jadi memang harapannya ketika kami sudah memiliki hak paten, sudah memiliki istilahnya teknologi dan something special yang kami punya itu bisa masuk ke akselerator BIV, karena kalau udah masuk ke BIV dan kita mendapatkan pendanaan, mereka akan industrialisasi usaha yang terpilih. Proses gitu. yang udah dijalanin sekarang itu apakah udah punya alatnya atau sekarang prosesnya udah sampai mana nih? Udah menjalankan hak patennya atau halal dan lain-lain, itu udah sampai mana tuh? Kalau halal kita udah punya, BPOM lagi berjalan, ruang produksi alat produksi kita udah punya, kemudian hak paten lagi berjalan kan risetnya yang dari didanai sama Kedereka. Jadi tinggal bagaimana kita menyusun pilot plan itu dengan sedemikian detail. Karena kan para venture capital itu mereka akan melihat data-data yang kita punya itu
seberapa jauh sih, seberapa mengenal tentang produk yang akan dijalankan. Karena untuk produk development itu sendiri atau R&D-nya itu kita sudah jalankan di 2019. Gitu. Jadi memang benar-benar kita godok matang-matang, harapannya kita tembus Singapura gitu. Amin. Amin, Semoga amin, ya. amin, amin. Berarti sekarang sudah dibuat kemasannya atau Sudah. maksudnya sudah dijadikan produk perkemasan atau itu udah ya berarti ya? Itu kita sudah, jadi untuk trial market kita sudah jual juga konsinyasi sama Serambi Botani. Gitu. Jadi memang produknya ini saya kebetulan bawa katalognya. ini. Ya. Yang tadi ya? Ya betul, yang Alma Mix Cereal. Ini kita Produk dari sendiri, hasil sendiri ya, produk sendiri, hasil R&D kami sendiri, produksi sendiri juga. Gitu. Tapi memang targetnya untuk di Indonesia kah atau memang pengen ke luar negeri Impor. dulu atau gimana? Ekspor. Jadi memang targetnya itu bukan ekspor ya, lebih ke kita mengincar kota-kota besar yang memang mereka sudah aware akan healthy lifestyle. Tapi tujuan utama kita, karena kan bisnis itu kita semua inginnya sustain. Nah, untuk sustain itu harus ada yang mendukung gitu loh di belakangnya. Jadi harapannya ketika kita mengikuti Big Idea Venture yang Singapura, potensi-potensi yang ada di Indonesia, resources yang kami punya itu bisa mendapatkan exposure gitu loh. Jadi kita bisa ekspansi bukan hanya di market nasional tapi di market global. Jadi kita bukan ekspor dalam bentuk raw material, tapi kita hilirisasi dari hulu ke hilir gitu. Iya. Dari awal sampai akhir gitu. Ya betul, dari hulu ke hilir. Awal mulanya kepikiran mau buat produk ini gitu. Memang ada keresahan kah atau tiba-tiba ada selingan kepikiran apa gitu? Oke. Awalnya itu saya sebagai anak kosan ya, itu suka skip sarapan. Jadi kadang tuh kalau misalkan saya lupa sarapan di kelas tuh kok ngantuk, lapar. Padahal saya anak pangan gitu loh. Sebetulnya ngerti itu karena kamu kekurangan energi. Tapi karena anak kosan kan maunya cepet. Jadi saya seringlah beli produk ya itulah, you know. Tapi pas saya baca ingredientsnya, lah ini gula semua. Nah akhirnya saya ajak partner bisnis saya ini, kebetulan sahabat saya dari kuliah yang sering lomba bareng juga. Kita harus buat something new, something special yang itu ada marketnya dan memang bukan cuma cuan gitu loh, tapi ada dampak ekonominya, ada dampak sosialnya sama dampak lingkungannya. Makanya kenapa kita pilih plant based semuanya dari tumbuhan, nggak dari sapi. Karena dari beberapa penelitian juga susu sapi itu kan bukan peruntukan untuk manusia, tapi untuk anak sapi. Jadi limbah-limbah dari peternakan juga itu menyumbang climate change. Jadi di situ kami berpikir kita harus buat produk yang tidak hanya fokus kepada keuntungan, tapi ke people, kemudian ke lingkungan, ke sosial sama ekonomi. Gitu. Jadi harapannya ketika kita sudah kepikiran betul. Makanya tadi aku tanya awal mulanya gimana. Ini produk produknya dijual di mana nih? Kalau untuk kopinya itu kita supply untuk Horeca, bisnis to bisnis ke kafe-kafe. Kalau misalkan Choco Drink ini kita bisa OM. OM itu yang tadi saya bilang bisa custom. Oh gitu. Ini di service kita ada produk development, kemudian ada konsultan, terus ada maklon juga. Maklon itu produksi di kita, baru labelnya beda merek. Gitu. Untuk risetnya karena sudah kepikiran itu, akhirnya mencoba untuk riset mau pakai bahan ini gitu. Terus mau dicoba bisa sampai akhirnya jadi produk itu memang difasilitasi apa gimana tuh sendiri. apa searching dulu gimana caranya gitu. Sebetulnya sih awalnya ya saya tuh tergila-gila sama kombucha. Oh iya. Tapi karena saya berpikir untuk pilot plant kombucha itu membutuhkan banyak biaya ya kalau kita mau komersialisasi. Jadi saya sering baca-baca berita di luar negeri kayak market share plant based seperti apa, kemudian potensial itu bagaimana. Saya mendapatkan bahwa sekarang ini banyaknya produknya kedelai. Gitu yang sudah tahap komersial. Tapi banyak orang yang punya alergi kedelai juga. Jadi kita cari alternatif apa nih yang selain kedelai tapi masih affordable, karena kalau pakai pea protein dari kacang
polong itu kan mahal. Jadi adalah almond. Almond. Gitu. Jadi kita pakai almond milk extract. Jadi almondnya itu yang kita pakai bukan almond yang masih mentah dipanggang dibubukin, bukan, tapi almond yang masih mentah kita jadikan larutan susu. Setelah larutan susu kita spray dry. Maka jadi hasil akhirnya itu almond extract. Gitu. Bahan baku yang dipakai ini susah nggak? Iya, ngedapetin ya? Iya. Dapetin bahan bakunya. Oke, untuk bahan baku sebetulnya nggak begitu susah ya. Tapi yang kompleks di sini adalah prosesnya, proses pembuatannya. Karena kan kita harus istilahnya sewa manufaktur juga kan untuk spray dry almondnya. Terus kita harus mixing beberapa biji-bijian juga sendiri. Sama kita cari probiotiknya juga mana yang pas untuk produk kita. Gitu. Makanya yang pengembangan dengan dana dari Kementerian Riset Dikti ini kita pakai komoditas di Indonesia yang orang tuh lupa, tahu nggak? Kacang kenari. Kenari. Iya, kacang kenari itu di Indonesia nggak ada harganya. Makanya kita mau naikkan, kita industrialisasi dan kita combine sama probiotik lokal. Karena probiotik yang kami pakai sekarang ini dari luar negeri, bukan dari lokal. Berarti penambahan bahan bakunya itu ya, pendukungnya itu yang lumayan bisa lumayan menghabiskan waktu ya. Menghabiskan waktu, uang dan tenaga. Karena kan bahan habis trial kita nggak bisa minum ya kan. Iya. Itu proses pembuatannya biasanya berapa lama ya untuk dari belum jadi sampai jadi itu? Untuk biar kita bener-bener settle bahan bakunya itu kurang lebih setahun ya. Kita bener-bener cari gimana caranya biar bahan bakunya ini selalu ada meskipun harga bahan baku naik. Gimana caranya biar save life dari bahan baku yang kita punya itu bisa bertahan selama 1 tahun. Karena kan bahan baku itu kalau udah dibuka itu umur simpannya akan menurun. Iya benar. Jadi lebih wasting time untuk end produknya sih. Istilahnya kalau di dunia food industry itu R&D itu memang lebih butuh waktu. Prosesnya berarti lumayan lumayan bener-bener panjang banget. Tapi akhirnya setelah udah develop dan lain-lain udah dapet nih caranya gitu, resepnya bagaimana. Nah kalau sekarang untuk saat ini kalau misalkan ada yang mau pesen atau misalkan mau produksi itu biasanya berapa lama kalau mau buat untuk satu produk itu? Oke. Kalau untuk maklon biasa di under 100 kilo itu 1 minggu udah jadi. 1 minggu? 1 minggu udah jadi, tapi untuk proses developmentnya itu kita kasih waktu 1 bulan 3 kali reformulasi, 3 kali revisi. Nah tapi kalau misalkan di tonase itu kita lens time-nya ada di 1 bulan. Gitu. Karena kan lumayan kalau misalkan orderan tonase 1 kali mixing itu sehari bisa 500 kilo. Gitu. Karena kan setelah digiling kan harus di mixing harus di filling, setelah filling kan di packing dan lain sebagainya. Makanya kita spare waktunya di 1 bulan kalau tonase. Kalau yang di Tangerang itu ya? Ya itu untuk yang tonase. Tapi kalau untuk di Cilegon yang under 100 kilo dibayar di bawah 100 kilo itu dari 25, 50, 100 itu di Cilegon itu 1 minggu. 1 minggu kita udah sampai end produk. Gitu. Tapi prioritasnya itu memang mau jualan produk label sendiri atau memang untuk maklun dan lain-lain? Prioritas kami itu sebetulnya kami lakukan subsidi silang. Jadi penghasilan dari B2B, penghasilan dari business development itu kita alihkan sebagian untuk pengembangan Nutrivibe yang bisnis to customer. Karena memang kalau kita cuma berdiri dari 1 keran, ketika keran ini macet, itu agak susah buat ngadain air. Tapi kalau misalnya kita punya 3 keran nih, keran yang 2 deras, tapi keran 1 macet kan kita punya cadangan air. Gitu. Jadi kita lakukan subsidi silang sih. Untuk prioritasnya memang pada planningnya yang B2C, tapi untuk mendukung operasional itu yang B2B sama business development. Oke sahabat BCO, kayaknya udah panjang juga nih kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Lina ya. Seru juga ya, Vira. Nggak kerasa ya. Luar biasa banget. Nah, Mbak Lina boleh dong kasih pesan-pesan buat sahabat BCO? Oke, paling pesan saya jangan pernah menyerah sesulit apapun. Selagi kita masih bisa berdiri, selagi bisa jalan, jangan pernah menyerah karena
habiskan jatah gagal kita di masa muda. Jadi ketika tua nanti kita akan memetik hasilnya. Keren. Gitu. Mungkin itu aja sih pesannya. Keren. Nah, itu Dua kali aku dengar kalimat yang sama. Oh gitu. Yang pertama dari siapa? Yang pertama dari Vino. Berarti habiskan gagalmu di masa muda gitu? Iya betul, jatah gitu. gagal dihabisin di masa muda. Aduh, aku udah nggak muda nih. Itu benar. Aku mau tambahin sedikit karena waktu itu aku kenapa akhirnya mau ya. Sedikit kilas balik ke yang tadi aku cerita. Kenapa aku motivasi banget pengen ikutan gitu, pengen ikutan lomba. Karena itu setiap orang tuh punya jatah gagal. Betul. Aku bilang begitu. Habiskan jatah gagal kamu ini pas waktu masih muda. Masih muda. Jadi iya. nanti setelah kamu gagal bangun lagi gagal, Bangun berdiri lagi, lagi betul. gagal, bangun lagi terus Iya, betul. kayak gitu Masih panjang ya Iya, perjalanannya. sampai jatah gagalnya sudah habis gitu. Jadi jangan sampai nanti pas menyesalnya baru nanti udah umur berapa gitu. Jadi habiskan masa mudamu ini untuk Bereksplorasi. Iya, benar. Iya, benar. Gitu. Iya, jadi itu sahabat BCO tadi pesan-pesan dari Mbak Lina sangat menginspirasi Iya. juga. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat kayaknya ya. Amin, amin, amin. Oke sahabat BCO, sampai sini pembicaraan kita dengan Mbak Lina. Seru sekali, panjang sekali. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang lain. Sampai jumpa di acara All About Woman dengan saya Irma Filianda. Dan saya Alvira Safi. Bye-bye.